Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi perdalam ilmu agama supaya kita bisa manfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga kita bukan menjadi orang yang merugi, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Izin mari kita lanjut lagi Pak Ustadz. Ya. Tadi kan yang saling melakukan amal soleh ya. Oke. Yang tidak merugi. Selanjutnya Pak Ustadz. Coba supaya konkret Bu, supaya tersusun rapi. Oh kita ulang. Kan ada namanya jadwal, saya itu ada jadwalku. Bangun, makan sahur. Sudah kan? Nah, sudah makan sahur, Ibu ke masjid. Ya, sholat subuh berjamaah. Sampai di masjid jangan langsung duduk Ibu. Ibu sholat dulu, sahalat, wuduk dulu. Kalau sudah wuduk di rumah, sholat sunnah wuduknya di rumah. Sampai di masjid, salat tahiyatul masjid. Ya, sudah salat tahiyatul masjid, belum iqamah, ibu lagi sholat, namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang menyertai sholat subuh, qabliyah namanya. Masih ada waktu belum iqamah, ibu lagi sholat sunat fajar. Sholat sunnah fajar itu Bu, meskipun 2 rakaat, nanti kalau ditimbang lebih berat itu 2 rakaat daripada dunia dan isinya. Sudah masuk sholat jamaah. Perempuan utama dia safnya di belakang. Kalau laki-laki saf utamanya di depan. Kalau perempuan di belakang, maka ibu ambil saf belakang. Sudah itu selesai sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dengan zikir. Minimal zikirnya itu yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan catatan berzikir jangan mata kemana-mana. Kenapa? Karena kalau ibu bersikir mata kemana-mana, mulutnya bersikir tapi hatinya mencela. Ya ibu ketawa karena ibu semua begitu pelakunya. Ini banyak yang merasa nih kayaknya nih Pak. Dia pegang tasbih tapi. Maka ibu saya husu tunduk. Yang berikutnya jangan terlalu cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan seperti makan pisang goreng panas. Ibu ketawa karena ibu semua pelakunya toh. Nah, sudah ibu, kalau masjid itu imamnya doa bersama, ibu ikut. Amin, amin, amin. Sudah biasanya berdoa, ada ceramah. Kalau ketika ceramah, biasanya ada dengar ceramah sambil mengaji. Ya kan? Ada juga yang fokus. Ada juga yang rekam. Ada juga yang foto. Ada juga yang selfie. Ya saya lihat biasa begitu. Paling setengah mati kalau ibu kita datang, Ustaz selfie dulu Ustaz. Sudah 1 kali ulang Ustaz. Masih kabur Ustaz. Dalam hatiku, mukamu yang kabur ibu. Ya kan? Nah, sudah dengar ceramah. Selesai dengar ceramah ibu, masuk waktu suruk. Nah, ibu sholat sunnah lagi 2 rakaat. Sudah pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ibu mungkin bersih-bersihkan piring. Masuk jam 7 atau setengah 8. Sholat duha lagi. Coba bayangkan. Sudah sholat duha, ibu karena ngantuk boleh tidur sedikit. Tapi biasanya ibu-ibu di kampung tidak biasa tidur pagi. Ya kerja. Kalau dia pegawai pergi kantor. Kalau dia ibu rumah tangga, dia benahi rumah tangganya. Mau lagi dia perbaiki taman-tamannya. Dia siram. Semua itu. Masuk waktu duhur, ibu sudah bersihkan diri. Mandi sekejap. Bersihkan diri kalau tadi berkegiatan. Kalau di kantor kan sudah. Kalau ibu rumah tangga yang saya maksud. Pergi ke masjid lagi berjamaah. Seperti lagi waktu subuh. Sudah salat duhur, ada salat rawatib lagi, rawatib ba'diyah namanya. Pulang ke rumah, ibu tidur siang. Tidurnya orang berpuasa, pahala. Bau mulutnya seperti bau parfum kasturi. Jangan juga mentang-mentang bila mana kau bicara sama. Ya ibu ya. Nah, sudah masuk lagi asar dan seterusnya. Menjelang maghrib, ibu masak-masak kan? Sambil masak-masak, ibu bersikir. Ya, masuk waktu maghrib. Sudah buka, persiapan, pergi lagi taraweh. Pulang dari taraweh, ibu tadarus dulu.
Selesai tadarus ibu tidur. Bangun subuh makan sahur, ibu sambil nunggu makan sahur ngaji. Coba kalau ini 24 jam. Inilah yang disebut waktunya tidak sia-sia. Tapi yang banyak puasa sambil gosip. Puasa sambil nonton yang tidak ada gunanya. Semua dia cari. Itulah yang disebut waktunya 24 jam. Waktu yang ibu bisa. Yang beruntung itu yang diisi dengan iman dan amal soleh. Masya Allah, dahsyat sekali. Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sekarang kita mau berikan kesempatan buat yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya Ibu. Sebelah sana, belakang, di depan boleh nih. Silakan. Ya, silakan Ibu. Masya Siapa Allah. mau bertanya? Di belakang. Yang di depan dulu ya Bu ya. Ini beliau dari tadi bawa catatan loh Pak Ustadz. Mencatat semua yang disampaikan, silakan. Oke. Kami ingin tanyakan langkah-langkah apa yang kita harus lakukan sebagai ibu rumah tangga setiap detik, ke jam, ke bulan mempunyai makna di dalam setiap hari apa yang kita lakukan itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, sebenarnya tadi sudah ya langkah-langkah yang kita lakukan tadi itu secara detail. Nah, dikaitkan dengan Ibu bilang tadi dapur, kasur, sumur. Ah, Ibu sambil masak, Ibu salawat. Salatullah, salamullah. Ya Bu, Ibu juga sambil mandi anak. Kan ini kalau ibu-ibu muda kan, ibu-ibu ini ibu-ibu muka-muka sudah sakaratil mautnya. Astagfirullah. Ahli surga insya Allah. Ya, amin. Mau Ki kemana Bu? Pasti mati Ki. Iya toh, mau kemana? Betul. Kalau saya tanya Ki Bu, pilih mana? Suami tak dulu meninggal atau ibu? Astagfirullah. Coba saya ulang dulu. Jujur banget sih Bu. Saya ulang dulu. Coba Bu, jawab yang keras ya. Jawab. Kalau disuruh pilih Bu, ibu duluan meninggal atau suami? Allah karim. Gimana nih Pak Ustadz? Waduh, setengah Mungkin niatnya supaya bisa mendidik anak-anak. mati kita carikan uang. Waduh. Dewe kita kawin lagi kalau begini. Gimana gak kawin lagi? Nah Ibu ya, anggaplah Ibu ya, anggaplah ya. Nah ibu-ibu nih supaya waktunya dapur, kasur, sumur. Ketika mencuci, Ibu salawatan. Ibu ulang-ulang hafalannya. Ketika memasak, Ibu istighfar. Astagfirullah. Masaknya sama, di sisi Allah beda. Ada orang masak, tapi berita gosip nah dengar. Yang satu sambil masak, dia dengar ceramah. Mana yang mulia? Yang dengar ceramah. Sama-sama mendengar, sama-sama waktunya, sama-sama memasak. Tapi di sisi Allah ada yang rugi, ada yang beruntung. Ibu dengar ceramah, sambil masak dengar ceramah. Ceramah kewajiban istri kepada suami. Suaminya di sebelah, kewajiban suami kepada istri. Kewajiban istri kepada suami. Sama-sama, suami ketemu, kau dengar ceramah tadi? Iya. Kau juga, iya. Berarti sama-sama kita punya kewajibannya. Ini samanya waktunya dilewati dengan sama-sama beruntung. Diisi ya, secara detail saya mengajak kepada ibu lebih bikin program. Misalnya zikir sepekan. Hari Senin ini bacanya 1000 kali. Hari Selasa ini bacanya. Ya, setiap pagi sholat duha. Ibu bikin itu. Sudah itu tempel di depan kaca. Cermin. Karena cermin yang paling sering ibu kunjungi. Betul. Iya toh? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau begitu sabar sejenak, kami akan kembali sesaat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.